thing, just show her a little. Selamat pagi. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 Bio Hybrid. Nama saya Pratama Yuda, dan di sebelah saya nama saya Sumri Yanuar Raja. Nama saya Yudhistira. Saya Muhammad Rizky. Selamat pagi. Oke teman-teman, untuk video hari ini kita akan melakukan P2H. Tujuan dari P2H adalah mengetahui kondisi awal unit, apakah itu layak digunakan atau tidak, atau ada kerusakan-kerusakan di unit itu. P2H ini meliputi ada 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan keliling atau walk-around. Kedua, pemeriksaan di atas itu di dalam kabin dan luar kabin. Ketiga, di setelah engine hidup. Keempat, setelah engine mati. Oke teman-teman, ini pemeriksaan bagian depan. Kita langsung ke sini, ada nomor lambungnya. Di sini ada cooler group, dan pertama ada after cooler. Ini di sini untuk mengisikan udaranya, dan belakangnya juga ada radiator untuk sistem pendingin engine. Dan di sini ada fuel cooler untuk mendinginkan fuel. Di belakangnya ada kondenser AC untuk mendinginkan AC. Dan ini ada steering and voice cooler. Ini steering cooler, ini voice cooler. Dan di sini kita lihat ada logo box. Ini untuk mematikan, yang penting ini mematikan starting motor. Ini untuk memutus arus baterai. Nah, di sini ada emergency stop. Ketika unit kita menabrak tanggul, ini langsung kepencet dan unit kita langsung mati. Nah, di sini ada aktivator fire suppression. Kita nggak sempet di atas kabin mau mencet atau kita panik di atas, tapi ketika terjadi kebakaran jangan sampai panik. Kita bisa gunakan aktivator fire suppression di sini. Dan kita di sini lagi ada low band, ini ada high band, di sini ada lampu kerja, dan ini lampu jauhnya. Di sini ada sen untuk mengasih nada kalau kita kiri atau kanan, atau lampu sen. Pada yang bagian mengelilingi unit, kita di bagian kiri ya. Sini kita mengecek komponen di sebelah kiri. Sini ada tire, ini tire nomor 1. Dimana ini namanya tread itu tapak lebarnya. Ini ada solder, ini ada lak. Ini namanya seat valve. Dan ini rim. Di dalam sini ada komponen yang perlu kita cek, seperti receiver dryer, kompresor AC, alternator, terus ada pump, ini pompa ini ya. Terus ini ada ECM juga. Ini filler atau pengisian oli engine secara manual. Dan di sini ada dipstick. Nah, ini untuk mengecek oli. Ini ada fuel filter ya. Ini fuel filter sama ini. Ada 2. Bedanya apa? Yang ini untuk low pressure dan ini untuk high pressure. Kemudian di sini ada filter oli engine ya. Ini ada rumusan berarti kita tulis di from P2H. Dia di sini atas ini ada untuk steering, dan juga di sini ada A-frame. For A-frame, ini ada suspensi depan atau front suspensi. Di sini antara A-frame dan suspensi dikunci oleh centerlink, masterlink, namanya masterlink di sini ya. Kemudian di sini ada brake cooling tank. Ini nanti ada masuk dari sini, keluar dari sana. Nanti pompanya ada di belakang sana ya. Ini ada oil pan, ini nampung oli. Ini
cover pelindung engine, pelindung komitmen itu. Di sini kita harus cek ya. Saya ini ada cover bearing, barangkali nanti pecah. Ini filter ya. Ini filter steering and cruise. Ini filter transmisi. Untuk transmisinya sendiri di sini. Ini ada transmisi, torque converter, and breathe oil tank ya namanya. Nah, ini di sini untuk ngeceknya itu ada di sini. Tapi berhubung ini sudah rusak ya, bukan rusak, nggak terlihat ya, kotor. Ini ada oli bekas olinya nih ya. Untuk pengisian manualnya bisa lewat sini. Nih, pilar manualnya. Di sini ada hidrolik tank ya. Itu saja. Itu pengisian. Kita cek secara visual saja, barangkali ada kebocoran di bagian belakang engine ataupun di bagian tank ini ya. Di sini ada filter brake ya, filter brake. Terus di sini ada akumulator, terus ada hose atau dam ya, silinder dam. Kita cek juga barangkali ada kebocoran ataupun lepas pinnya ya. Kemudian di belakang lagi di sini ada tayar 3 dan 4. Oke, kita cek juga barangkali ada bahan-bahan roda yang benar ataupun hilang, bisa lapor ke pengawas ya. Juga kondisi treatnya barangkali yang sudah sobek dan tidak layak ya, bisa lapor. Terima kasih. Dengan saya Muhammad Rizky, saya akan melanjutkan P2 di sekeliling unit atau walk around bagian belakang dan sebelah kanan. Langsung saja kita ke bagian rek ejector. Bisa dilihat di sini hanya ada satu rek ejector di bagian kanan. Rek ejector itu berfungsi untuk menghalau batu-batuan yang masuk ke sela-sela roda ya, atau tire. Langsung saja kita cek tire-tirenya. Ada di bagian shoulder dan laknya ada keretakan atau sobekan. Langsung kita ke suspensi, kita cek suspensinya, adakah kerembesan atau kebocoran di suspensi, bisa kita ukur dan bisa dari segini. Yang kiri udah. Langsung saja kita cek pin-pinnya, adakah keausan di bagian masing-masing suspensi. Kita cek pin vessel adalah kelonggaran atau keausan, karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan saat kendaraan dioperasikan ya. Di sini kita cek stabilizer ya, berfungsi untuk menyeimbangkan diferensial ketika melewati jalan undulating. Lalu ada shock adjuster, bisa kita lihat untuk membagi oli ke masing-masing roda dan untuk mengadjust agar tidak terhindar dari keausan. Lalu ada diferensial, ada plug magnetik. Diferensial ini berisi 95 liter oli dan SAE 60 ya. Langsung saja di sini ada lampu sen, lampu brake, lalu ada lampu kerja, ada alarm buzzer. Kita cek juga terminal grease-nya, berfungsi untuk pembagian manual grease ke masing-masing tempat yang lebih mendalam seperti pin-pin vessel, pin suspensi. Masing-masingnya di P2 itu cuman kebocoran final drive di bagian dalam atau di kebocoran diferensial itu yang sangat rawan ya, memungkinkan, atau kebocoran suspensi. Langsung saja kita ke bagian kanan, jadi cek seperti yang saya tadi. Set wall diperiksa, keretakan,
terminal drive, nut-nutnya diperiksa, adakah kurang kencangnya nut-nutnya atau kebocoran, langsung saja. Foot guard kita periksa juga hose damnya ya, atau silinder dam, adakah kerembesan atau kebocoran di silinder dam. Pinnya juga kita periksa. Di sini ada fuel tank, bisa dilihat ini ada fuel gauge-nya, bisa dilihat dari sini. Ada fast fillernya, manual filler di atas, breather ada, buat lanjut saja ke bagian tire ya, tire nomor 2, set ball-nya diperiksa, ada keretakan, sobekan, bearing, kelancaran nut-nut. Di sini kita periksa juga bagian suspensi ya, suspensi, arm pump, suspensi, pin suspensi, hose, terminal grease. Sebelumnya ada yang terlewat, itu di sana ada silinder steering atau rod steering, adakah kebocoran, ada tirot. Di tirot itu yang paling rawan ya, kita periksa apakah bautnya hampir lepas atau keausan, itu diperiksa di sana ya. Di sini ada rod steering, di sana ada tirot. Lalu di sini ada turbocharger ya, periksa adakah kebocoran dari auto di atas atau oli yang merembes ke turbocharger, karena itu paling rawan mengalami kebakaran ya, mudah, sangat mudah. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan untuk P2H di atas ini. Saya Yudhistira, di sini saya akan melanjutkan P2H di atas unit. Saat menaiki unit, kita gunakan 3 titik tumpu. Menaiki dengan step by step, tangan tidak membawa barang, dan posisi badan mengendalikan. Pada atas kabin yang perlu kita P2H yang awal, yakni pada reservoir air radiator. Di sini indikatornya kita bisa lihat bila rendah dan penuh. Bila rendah kita harus menambahnya. Yang selanjutnya yakni pada lubricating auto loop. Yang perlu kita P2 yakni pada hose-hose-nya, kita lihat secara visual apabila terjadi kebocoran dan kelainan. Yang selanjutnya kita cek pada fire suppression. Kita lihat pada gauge-nya ini, bila masih pada posisi hijau ini berarti masih aman untuk kita gunakan. Yang selanjutnya kita cek spion. Apabila kotor kita harus membersihkan, dan apabila tidak sesuai dengan arahnya kita bisa arahkan sesuai. Selanjutnya kita cek handrail. Selanjutnya kita cek dash indikator. Dash indikator sebagai indikator apabila brake cleaner mengalami kebuntuan. Apabila dua warna antara kuning dan merah bersatu, jadi terjadi kebuntuan pada brake cleaner. Dan selanjutnya kita mengecek apart. Lewati gauge yang dicek. Apabila masih berwarna hijau berarti masih aman digunakan. Yang selanjutnya kita cek ini antena, masih ada atau hilang kena udara angin. Selanjutnya kita mengecek baterainya. Baterai yang perlu kita cek yakni kita cek terminalnya apabila terjadi kebenduran. Bila masih kencang, aman, kita tutup lagi. Selanjutnya kita akan mengecek dalam kabin. Selanjutnya kita akan melaksanakan P2 sebelum mengoperasikan unit, sebelum engine duduk. Yang pertama harus kita perhatikan yakni kita setel tempat duduk terlebih dahulu.
kita pakai seat belt. Mengoperasikan unit. Itu kita perhatikan kebersihan dulu dalam kabin juga. Setelah itu kita mencari letak fire suppression, tombol fire suppression, dan fire suppressionnya ini berada pada sebelah kiri saya. Setelah itu kita setel steering. Setelah itu kita pastikan parking brake aktif, switch keseluruhan pada posisi off, dan shift lever pada posisi netral. Setelah itu kita on-kan kontak, tes emergency steering. Setelah itu kita hidupkan engine. Setelah hidup kita melakukan tes brake. Ada tes brake yang perlu kita tes pertama, yakni parking brake pada RPM 1670. Setelah itu kita cek tes brake retarder pada RPM 1400. Setelah itu tes brake service brake pada RPM 1870. Setelah itu emergency brake pada RPM 1900. Setelah itu sebelum kita mengoperasikan unit, pastikan radio aktif. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuda. Ini setelah teman-teman saya menyelesaikan pertama pemeriksaan sealing, kedua di atas kabin, di luar dan di dalam, ketiga menghidupkan engine. Nah, ini pemeriksaan terakhir setelah engine mati. Setelah engine mati ini cukup mudah, kita tinggal cek-cek aja adakah kelainan atau kebocoran yang ada di yang awal kita P2H tadi. Ini kita cek radiatornya ada kebocoran atau kelainan. Di bawah sini adakah kebocoran dari radiator sini atau enggak? Adakah yang rusak di A-frame atau penangkal sana? Di bawah itu kering. Kita lanjut di sini. Adakah kebocoran di sekitar? Apakah silinder rusak, akarnya patah atau enggak? Terus kita cek tayarnya masih lengkap enggak? Yang nomor 1 ini ada baut-bautnya, ada yang kendor tidak atau ada yang hilang, cover bearingnya aman tidak. Kita lanjut ke sini. Karena itu bisa berbeda ketika kita menggunakan unit. Ini silinder dalamnya kita cek. Lanjut ke sini. Final trap. Ini bahan-bahannya ada hilang tidak? Di sini ada hilang satu. Final trapnya ada kebocoran tidak? Langsung. Ini roket ceknya hilang satu. Bisa kita cek semua. Lampu rem ini hilang, lampu sen hilang, atau lampu hijau ini tidak ada, alarm buzzer, pin-pin bezel sini, terus ada kebocoran diferensial dan lanjut saja ke bagian kanan. Jadi apakah ya sama aja di sini. Unit bisa dibongkar. Kalau ada kebocoran, segera lapor pengawas. Sekian P2 dari kami. Tetap lakukan P2 sebelum mengoperasikan unit. P2H
jangan sampai terlena. Buma bisa, harus bisa, Pasti bisa. Ulun Buma JJ. kuat, erat, melekat. Ulang pelatih. Kelompok kami P2H